Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa arzuqni fahma ya rabbal alamin. Wa fi sanati tsaminati minan nubuwati, pada tahun ke-8 dari kenabiannya Rasulullah SAW, nazalat suratul Rum, turunlah surat Ar-Rum. Ghulibatir Rum. Wa sababu nuzuliha, sebab turunnya surat Ar-Rum ini, annahu, sesungguhnya, kana baina Faris war Rum qital, ada antara Persia, Warum, dan Eropa atau Romawi pada waktu itu, yang maksud adalah Eropa, kita lalu peperangan. Jadi sama-sama pasukan besar antara Persia dengan Romawi, ya, Eropa ini sama-sama pasukan besar, elit, ya, sama-sama menguasai dan memiliki kekuasaan yang sangat besar. Terjadilah peperangan antara Persia dan Romawi ini. Wa kana al-musyrikuna yuhibbuna zuhura Faris, dan adanya orang-orang musyrikin, mereka yuhibbuna, suka, cinta, zuhura Farisa, kemenangan Persia. Jadi orang-orang musyrikin pengen orang-orang Persia menang. Likaunihim wa iyyahum ummiyin. Likaunihim, karena mereka likaunihim, karena musyrikun. Likaunihim, karena musyrikun, orang-orang musyrik. Wa iyyahum, dan orang-orang Persia, ya, ummiyina, mereka itu ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Walianna al-furus kanu majusiyan, seperti itu. Sedangkan orang-orang Persia itu, mereka adalah majusi, penyembah api. Paham ini? Likaunihim, karena tadi tuh orang-orang musyrikin, wa iyyahum, dan Persia itu ummiyin, sama-sama ummi. Orang Arab itu ummi, orang yang tidak berpendidikan atau tidak bisa baca dan menulis. Sedangkan orang Persia itu, begitu juga Persia itu majusi. Dan orang-orang muslim, dan muslimun, sedangkan orang-orang muslim yuhibbuna ghalabatar Rum, mereka gembira, suka, ya, apabila orang Romawi menang. Jadi orang musyrikin menjagokan Persia, orang-orang muslimin menjagokan Romawi. Likaunihim wa iyyahum ahlu kitab, karena orang-orang muslimin, wa iyyahum, dan orang-orang Romawi, kedua-duanya adalah ahlu kitab. Muslim sama Romawi, Muslim ahlu kitab, dapat Al-Quran. Romawi ada kitab Injil atau Taurat. Sedangkan Persia, ya, mereka tidak ada kitab dan mereka penyembah api. Jadi sama-sama seperti itu. Fa fi awwali liqa'in, pada pertemuan pertama, ghalabatir Rum, Romawi kalah. Ghalabatir Rum, ya, Romawi kalah. Paham nggak? Atau ghulibatir Rum, yaitu fi awwalil liqain ghulibatir Rum, dikalahkannya Romawi.
Romawi kalah Romawi. Ya, sehingga orang-orang muslimin lah kok kalah nih orang-orang Romawi, jagoan kita. Karena orang-orang muslimin menjagakan siapa? Romawi. Orang-orang musyrikin menjagakan Persia. Fanazalatil ayat, maka turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala, tabayyana atau tubayyinu dzalika, yang menjelaskan tentang ayat-ayat tersebut, kejadian peperangan itu. Wa tukhbiru, dan mengkhabarkan bahwasanya annahum sayughlabun atau saya gelibun. Annahum saya gelibun. Bukan sayughlabun, saya gelibun. Sesungguhnya Romawi itu saya gelibunnya akan mengalahkan Persia. Paham nggak? Jadi dalam tahun ke-8 Hijriah itu, di tahun 8 kenabian itu, terjadilah peperangan antara Romawi dan Persia merebutkan kekuasaan. Kemudian dalam peperangan tersebut, ya, dalam pertemuan pertama orang-orang Romawi bisa dipukul mundur, kalah Romawi. Ya, Hercules kalah dia. Begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang peperangan tersebut. Alif lam mim ghulibatir rum. Apa itu? Fi adnal ardi. Mana coba? Ya, menurunkan ayat Alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Ya. Paham ya? Fi bid'i sinin, enggak lama. Jadi ada beberapa pertempuran, peperangan 2 kali kurang lebih. Peperangan pertama Romawi kalah. Di mana itu kekalahannya? Fi adnal ardi. Apa namanya? Di darat, di apa namanya? Di bagian bawah. Ya, maksudnya di dataran di dataran rendah. Ya, kekalahannya itu terjadi di dataran rendah. Kemudian tidak lama kemudian fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun yang akan datang, perang lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memenangkan Romawi. Sama-sama Romawi juga nanti akan dikalahkan oleh muslimin, Persia juga akan dikalahkan oleh muslimin. Ya. Ada peperangan Mu'tah, ada peperangan Tabuk. Ya. Peperangan Tabuk bersama melawan orang-orang Romawi. Mu'tah melawan orang-orang Persia. Begitu, atau Romawi itu. Ada peperangan, nanti akan dijelaskan peperangan tersebut. Semuanya dikalahkan sama orang muslim. Ya. Begitu. Wa fis sanati tasi'ati, pada tahun ke-9 daripada minan nubuwah, dari kenabian, kharaja sallallahu alaihi wasallam huwa wa ahluhu min hisari syi'bi. Rasulullah SAW keluar, wa ahluhu, dan juga keluarganya, min hisari syi'bi, dari penampungan, ya, pemboikotan, ya, yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib, yang terjadi pada tahun ke-7 kemarin kita jelaskan. Ya kan? Wa nanqadhatis sahifah, dan hancurnya surat pernyataan perjanjian tersebut. Jadi surat itu digantungkan di atas, ya, di dalam Ka'bah, ya, ternyata hancur dimakan rayap. Yang tidak hancur hanya tulisan Bismikallahumma. Udah itu aja. Selain itu hancur. Wa fi nafsis sanati, dan pada tahun ke-9 ini, kana insyiqaqul qamari lahu sallallahu alaihi wasallam, terjadi pembelahan rembulan untuk Rasulullah. Wa hiya mu'jizatun, yaitu menjadi mukjizat samawiyatun, yang berhubungan dengan langit. Lahu, untuk Rasulullah SAW,
lam takun yang tidak ada li ghairihi kepada selain Rasulullah min ikhwanihi dari saudara-saudaranya Rasulullah al-mursalin para rasul. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Rasulullah di bulan Sya'ban. Terjadi insyiqaqul qamar pada bulan Sya'ban. Tentunya tanggal 15 Sya'ban, nisfu Sya'ban. Ya, terjadi insyiqaqul qamar. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat. Apa tanda-tandanya? Insyaqqal qamar. Terbelahnya rembulan. Terbelahnya rembulan. Siapa menyaksikan? Yang menyaksikan daripada pembelahan rembulan tersebut adalah di daerah yang sama yang bisa melihat rembulan tersebut. Karena rembulan itu kan muter. Sehingga kalau seandainya di sini masih siang, kalau di sini sudah malam, sana masih siang. Ya, kalau seandainya terjadinya tersebut di Mekah sana, berarti sini hampir sudah pagi. Apa udah malam banget, sehingga rembulan nggak bisa kita lihat. Udah ke sono tuh. Paham nggak? Ya. Makanya terjadinya pembelahan rembulan batu Rasulullah SAW adalah bagi orang yang pas, ya, yang memang di saat yang sama di daerah sana terjadi adanya bulan purnama dan di daerah-daerah lain bisa melihat bulan purnama tersebut. Begitu. Terjadilah insyiqaqul qamar batu Rasulullah SAW ketika diminta oleh orang-orang musyrikin, wahai Muhammad, kalau seandainya engkau benar Rasulnya Allah Subhanahu wa taala, buktikan kepada kami apa yang Allah berikan mukjizat kepadamu. Maka Rasulullah SAW diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisyaratkan kepada bulan, ya, dan terbelahlah bulan tersebut. Ya. Ini termasuk daripada tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang nabi, dan itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi pada bulan Sya'ban. Ya, pada bulan Sya'ban, 15 Sya'ban, makanya namanya nisfu Sya'ban. Jadi acara nisfu Sya'ban itu termasuknya adalah mengingat kembali mukjizat Rasulullah SAW pembelahan bulan purnama. Bukan bulan setengah, bukan bulan separuh, wala bukan sabit gimana gini nggak kelihatan. Tapi ketika bulan purnama kelihatan. Wa fis sanatil ashirati, dan pada tahun ke-10 daripada kenabian, mata anhu Abu Thalib, meninggallah, ya, Sayyidina Abu Thalib. Fashtadda huznuhu, maka menjadi sangat, ya, apa huznuhu, kesedihan Rasulullah. Rasulullah SAW sangat sedih alaihi, atas kematiannya Abu Thalib. Ya, Rasulullah SAW sangat sedih atas kematian Sayyidina Abu Thalib. Setelah itu summa matat, kemudian meninggal pula As-Sayyidatu Khadijah, Sayyidah Khadijah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa radhiyallahu taala anha ba'dahu, setelah meninggalnya Abu Thalib, bi thalathati ayyam, terpaut 3 hari. Setelah meninggalnya Abu Thalib 3 hari selanjutnya, meninggallah istri Rasulullah SAW yang bernama Sayyidatina Khadijatul Kubra, menjadi yang yaitu seorang istri yang membantu perjuangan Rasulullah SAW. Yang apa yang dimiliki oleh Sayyidatina Khadijah semuanya adalah milik Rasulullah SAW. Diberikan. Padahal Sayyidatina Khadijah ini adalah orang kaya, hartawan, miliarder. Tapi hartanya tersebut habis, ya, digunakan, didermakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu perjuangan Rasulullah SAW. Hada Sayyidatina Khadijatul Kubra, kaya beliau. Faham? Setelah meninggalnya Abu Thalib, kemudian disusul pula kematiannya Sayyidatina Khadijatul Kubra,
fatadha'afa huznuhu, maka menjadi double, bertambah apa huznuhu, kesedihannya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tambah sedih. Ya, Sayyidina Abi Thalib adalah orang yang membela Rasulullah. Ya, mempunyai peran penting di dalam dakwahnya Rasulullah. Sayyidah Khadijah lebih penting lagi di dalam dakwahnya Rasulullah. Orang yang pertama kali masuk Islam adalah Sayyidah Khadijah, yang menyumbangkan dan mendukung dakwah Rasulullah ada Sayyidah Khadijah. Ketika orang-orang atau ketika kaumnya Rasulullah memusuhi Rasulullah, ya, ada orang yang menjadi penyokong, penyemangat di dalam dakwahnya Rasulullah, ada Sayyidatina Khadijatul Kubra, istri Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW sedih ketika Sayyidatina Khadijatul Kubra meninggal dunia. Walidzalika, oleh karena itu, karena Rasulullah SAW yusammi hadzal 'am 'amal huzun. Rasulullah SAW menamakan ini tahun dikarenakan tahun kesedihan, karena orang-orang yang menjadi pembela Rasulullah wafat, meninggal dunia, ya, sehingga orang-orang musyrikin yang tadinya tidak terlalu mengganggu Rasulullah karena masih segan dengan Abu Thalib, ketika Sayyidina Abu Thalib meninggal dunia, maka semakin parah, semakin tambah berani orang-orang musyrikin, ya, mengganggu, ya, meneror, memusuhi Rasulullah SAW. Ya. Fi hadhihi sanati, dan pada tahun ini setelah meninggalnya Sayyidatina Khadijah, maka Rasulullah SAW menghibur diri, menikah dengan Sayyidatina Saudah binti Zam'ah. Menikah dengan Sayyidatina Saudah binti Zam'ah. Ya, begitu. Nikah Rasulullah SAW, nikah lagi. Ya. Wa dakhala 'alaiha bi Makkah, dan Rasulullah SAW berkeluarga dengan Sayyidatina Saudah di Mekah. Jadi setelah Sayyidatina Khadijatul Kubra meninggal dunia, maka Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidatina Saudah. Ketika menikah dengan Sayyidatina Saudah, apakah cintanya kepada Sayyidatina Khadijah bisa terhilangkan? Enggak. Apakah bisa tergantikan? Tidak pula. Ya. Karena cinta Rasulullah SAW kepada Sayyidatina Khadijah ada cinta yang abadi. Ya. Inilah orang yang orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan berarti ketika memiliki istri yang selanjutnya lupa dengan yang pertamanya. Enggak. Bukan berarti melupakan. Ya. Bukan berarti melupakan. Ya, enggak, ya maksudnya boleh-boleh sajalah menikah dengan yang selanjutnya meskipun cinta yang pertamanya tidak dihilangkan dari hatinya. Betul enggak? Nah, boleh-boleh saja. Ya, begitu. Setelah Rasulullah SAW, setelah Sayyidatina Khadijah meninggal dunia, menikah dengan Sayyidatina Saudah binti Zam'ah dan berkeluarga Rasulullah SAW. Tapi di dalam hati Rasulullah masih tersimpan nama, ya, ada satu nama yang tidak bisa terhapuskan dari hatinya, yaitu nama Sayyidatina Khadijah, yang selalu diingat oleh Rasulullah SAW. Ya, diingat oleh Rasulullah. Ya. Wa aqada ala Aisyah, dan Rasulullah SAW akad lagi, hanya akad menikah ala Aisyah radhiyallahu anha dengan Sayyidatina Aisyah, ya, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Ya, ya, putri Abu Bakar, istri Rasulullah, Sayyidatina Aisyah. Yang pada waktu itu Sayyidatina Aisyah masih umur 6 tahun. Umurnya 6 tahun. Ya, umurnya 6 tahun. Rasulullah SAW tidak langsung berkeluarga dengan Sayyidatina Aisyah, tapi menunggu ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, maka barulah Rasulullah SAW berkeluarga dengan Sayyidatina Aisyah. Jadi Sayyidatina Aisyah berkeluarga dengan Rasulullah 10 tahun. Dari mulai awal hijrah sampai wafatnya Rasulullah. Sedangkan nikahnya Rasulullah SAW kurang lebih 2 tahun sebelum hijrah. 2 tahun sebelum hijrah sudah menikah. Tapi karena masih umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, Rasulullah SAW belum berkeluarga secara utuh dengan Sayyidatina Aisyah. Begitu. Faham?
Wa fi hadhihi sanati, dan pada tahun ini kharaja sallallahu alaihi wasallam ila Tsaqif. Rasulullah SAW keluar, ya, tahun berapa ini? Tahun 10 ya. Ya. Rasulullah SAW keluar ila Tsaqif, ke kota Tsaqif. Ya, Tsaqif itu adalah apa namanya? Ahli Taif, kota Taif. Ya. Tsaqif ahli Taif. Wahdahu, sendiri. Dalam riwayat yang ada ditemani oleh Sayyidina Zaid bin Harithah. Faqama biha syahran, maka Rasulullah SAW menetap di sana, di kota Taif itu selama 1 bulan. Yad'uhum, Rasulullah SAW berdakwah kepada mereka, mengajak untuk masuk Islam. Ya, Rasulullah SAW mengajak kepada mereka. Selama 1 bulan berdakwah kepada mereka. Namun apa yang terjadi? Wa udhiya, Rasulullah SAW disakiti, dicaci, dimaki, dimusuhi, diteror, diintimidasi, ya. Sehingga banyak provokasi, ya, untuk menyakiti Rasulullah SAW. Ya. Mereka orang-orang pembesar-pembesar orang Taif memprovokasi orang-orang bodoh mereka untuk, ya, mengusir Rasulullah SAW dari kota Taif tersebut. Wa udhiya idzan syadidan, ya, Rasulullah SAW mendapatkan gangguan dengan gangguan yang sangat dahsyat. Walagia, dan menemui Rasulullah minat ta'yir, dari pencacian, makian, celaan, ya, wat tabkit, dan juga dipermalukan Rasulullah SAW, istihza, diremehkan, dimalu-maluin dah. Ma la yutahammal, yang tidak bisa ditolerir lagi, yang tidak bisa ditahan lagi oleh Rasulullah SAW. Kalau seandainya bukan Rasulullah, mati mendadak tuh orang. Kalau seandainya yang diberikan gangguan ini bukan Rasulullah, dia akan mati. Mendadak mati, ya, secara menyakitkan, bunuh diri. Tapi ini Rasulullah, meskipun mendapatkan, ya, perkara yang tidak diinginkan, ya, kenapa Rasulullah SAW itu hijrah ke Taif? Karena di Taif ini ada orang-orang Taif itu Rasulullah SAW masa kecilnya di situ, di Bani Sa'ad, Sayyidatina Halimatus Sa'diyah. Namun subhanallah, ya, mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah. Kemudian mereka mengusir Rasulullah SAW, ya, bukan hanya sekedar diusir, namun dilempari dengan batu sehingga berdarahlah Rasulullah SAW. Kemudian datang malaikat penjaga gunung, ya Rasulullah, dengan malaikat Jibril. Jibril mengatakan, ya Rasulullah, saya membawa 2 malaikat penjaga gunung. Kalau engkau mau ya Rasulullah, maka 2 lembah gunung ini atau gunung ini ditimpakan kepada mereka sehingga mereka hancur semuanya, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La, jangan engkau hancurkan mereka, karena saya masih berharap, meskipun mereka tidak beriman dengan saya berharap keturunan mereka. Kalau memang keturunan mereka nggak ada, cucu mereka nggak ada, sampai hari kiamat, barangkali mereka ada yang mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah harapan saya, kata Rasulullah SAW. Sehingga ketika Fathu Makkah, banyak daripada mereka yang masuk Islam, ya, kalau bukan anaknya mereka berarti keturunan mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dengan Rasulullah SAW. Wa fis sanatil hadiyata asyarata minan nubuwati, pada tahun ke-11 daripada kenabian, ijtahada sallallahu alaihi wasallam fi ardi nafsihi, Rasulullah SAW bersungguh-sungguh di dalam menawarkan dirinya, ya, menyampaikan kepada alal qabail, kabilah-kabilah yang datang, fi majami'ihim, di dalam perkumpulan-perkumpulan mereka, fil mawasimi, di dalam musim-musim haji, ketika di Mina, wa Arafat, ketika di Arafat, wal aswaqil masyhurah, di pasar-pasar mereka yang terkenal. Rasulullah SAW datang kepada mereka.
orang-orang Quraisy, orang-orang Arab datang berhaji. Jadi haji itu bukan hanya di masa Islam, tapi sebelum masa Islam ketika Sayyidina Ibrahim, bahkan para ulama mengatakan bahwasanya setiap nabi pasti mereka haji, hatta Nabi Adam alaihissalam. Ya, begitu. Jadi haji tetap berlangsung. Ya. Nah, ketika di masa-masa haji tersebut Rasulullah SAW datang dari kemah ke kemah, dari kabilah ke kabilah, datang kepada mereka, wahai sahabatku, bahwasanya adalah Rasulullah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Ya, mereka sebelum masuk ke kota Mekah mereka sudah didoktrin terlebih dahulu. Orang-orang Quraisy mereka sudah mendoktrin mereka bahwasanya kalau ada nama Muhammad datang kepada engkau jangan diterima, jangan didengerin. Dia itu tukang sihir, dia itu dukun, dia itu pembohong dan sebagainya. Ya. Orang gila, nah begitulah orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang musyrikin, mereka memprovokasi, menyebarkan fitnah, berita hoax kepada orang-orang Arab yang datang ke kota Mekah yang untuk menjalankan haji. Rasulullah SAW tetap datang kepada mereka, ditemani oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Datang kepada mereka satu persatu dari kemah ke kemah, menawarkan mereka, ya begitu, menawarkan mereka satu persatu demi menegakkan atau mendakwahkan Islam tersebut. Baik itu di Mina, ya ketika di malam-malam tasyrik, wa Arafat ketika tanggal 9 Hijri atau 9 Dzulhijjah, wal aswaqil masyhura di pasar-pasarnya. Kan ramai pasar itu. Ya musiman itu. Ramai banget yang datang seluruh penjuru dunia. Datang, makanya pasar yang paling menguntungkan ya ini, pasar yang mana? Pasar pasar Mekah. Fa fi hadhihi sanati, pada tahun ini pula kana ibtida'u Islamil Ansar, terjadi permulaan Islamnya sahabat-sahabat Ansar. Jadi sahabat-sahabat Ansar siapa itu? Yang mereka datang dari kota Madinah. Falaqiya minhum sittata nafarin minal khazrati 'inda al-aqabati fa amanu bihi. Falaqiya, maka datang, minhum bertemu, ya, minhum dari Ansar, sittata nafar 6 golongan, minal khazraji dari Khazraj, indal aqabati, ya, pertemuannya itu di Aqabah. Sampai sekarang masih ada Masjid Aqabah, menandakan bahwa sadar dulu Rasulullah SAW pernah mendakwahkan kepada para sahabat-sahabat Ansar di Aqabah tersebut. Ada perjanjian Bai'atul Aqabah, ya, pembeatan Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabat Ansar dari kota Madinah untuk beriman kepada Rasulullah SAW dan juga menyebarkan Islam di kota Madinah. Sehingga Rasulullah SAW ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah sudah disambut oleh orang-orang Muslim. Kenapa? Karena tahun 11 Hijriah ini, 11 kenabian ini, 2 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah, sudah banyak daripada sahabat-sahabat Ansar, ya, mereka datang ke kota Mekah, beriman dengan Rasulullah dan menyebarkan di kota Madinah tersebut. Faham? Jadi orang-orang Ansar itu tahu dari mana mereka? Orang-orang Ansar itu mereka tahu kabar kenabiannya Rasulullah adalah dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang tadinya tidak tinggal di kota Madinah, mereka berbondong-bondong menuju kota Madinah jauh sebelum Islam, jauh sebelum Rasulullah SAW lahir. Kenapa mereka di situ? Karena mereka meyakini bahwasanya Yathrib atau kota Madinah itu adalah tempat hijrahnya Rasulullah akhir zaman. Sehingga mereka tinggal di situ, ya, barangkali nanti akan menjadi Ansar, penolong Nabi akhir zaman. Ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi mereka, keinginan mereka. Yang mereka inginkan Nabi akhir zaman dari Bani Israel, sedangkan yang terjadi adalah Nabi akhir zaman dari bangsa Arab. Sehingga mereka tidak bisa menerima keimanan kepada Rasulullah. Kemudian mereka memusuhi Rasulullah SAW. Tidak suka, karena nabinya bukan dari mereka, bukan dari golongan Bani Israel, tapi bukan dari orang Yahudi, tapi dari orang Arab, itu Rasulullah SAW. Sehingga mereka memerangi Rasulullah SAW. Nah, sahabat-sahabat Ansar ini
mendengar pembicaraan kabar-kabar daripada orang-orang Yahudi bahwasanya di kota Mekah sudah ada seorang nabi, yaitu nabi akhir zaman. Mereka orang-orang Ansor, kita jangan keduluan mereka. Jangan duluan mereka. Sehingga orang-orang Ansor ini, Aus wal Khazraj ini datang ke kota Mekah. Ya, ke kota Mekah. Di lain sisi, orang-orang Ansor sama Rasulullah dekat. Orang-orang Ansor dan Rasulullah dekat. Karena memang ya, kakeknya Rasulullah Abdul Muthalib lahir di kota Madinah. Ayahnya Rasulullah dikubur di kota Madinah. Sehingga Rasulullah SAW itu mengatakan laulal hijrah lakuntum rajulun minal ansor. Kalau seandainya bukan karena hijrah, saya termasuk orang Ansor. Ya. Saya orang. Kenapa? Kakeknya lahir di kota Madinah. Neneknya berarti ibunda daripada Sayyidina Abdul Muthalib orang Madinah. Dari Bani Najjar. Dari Bani Najjar. Ya, begitu. Sehingga Rasulullah SAW aslinya orang Madinah. Ya. Jadi Madinah asli orang Madinah, lahir di kota Mekah, wafat di kota Madinah. Jadi ada persamaan, ada hubungan antara Mekah dan Madinah ini mendapatkan kemuliaan dan di atas kemuliaan tersebut. Ada Rasulullah SAW. Alhasil pada tahun ke-11 orang-orang Ansor datang ke kota Madinah, ke kota Mekah untuk menyatakan Islam dengan Rasulullah. Karena tadi kan Rasulullah SAW ya ketika musim-musim haji ya mendakwahkan, mengajak datang menemui, berkunjung satu kabilah yang lain, kemah ke kemah didatangi oleh Rasulullah, sehingga datanglah ini orang-orang Ansar ini ya membuat perjanjian disebut dengan perjanjian Bai'atul Aqabah al-Ula, perjanjian Aqabah yang pertama. Kemudian mereka pulang. Setelah yang pulang, nanti di tahun yang ke-12 datang lagi mereka menjalankan orang-orang lebih banyak lagi ya daripada orang-orang Ansor, membiat untuk Islam kepada Rasulullah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada Rasulullah SAW, sehingga banyaklah orang-orang muslimin kota Madinah tersebut. Fa fi hadhihi sana qadima alaihi jinnu nasibin. Ya, datanglah kepada Rasulullah jin. Ya, nasibin apa nasibain. Wahia Madinatun bisyam, yaitu ada kota di Syria sana, di kota Syam. Ada nasibin. Ya. Nasibain ya. Nasibain. Nusaibah. Kalau bahasanya Nusaibah. Nasibi. Jadi dari kota Nusaibah. Ya. Ada jin datang kepada Rasulullah dan jumlahnya ada 9 orang, 9 jin. Fa'amanu bihi, maka beriman dengan Rasulullah SAW. Ya. Menjadi sahabat Rasulullah SAW dari bangsa jin. Wa dzakarahumullahu biqaulihi, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa idh sarafna ilaika nafra minal jinni, di dalam surat jin, sehingga ada surat khusus namanya surat jin. Ya. Surat jin. Wa fi sanati tsaniyata asyarata minan nubuwah, pada tahun ke-12 daripada kenabian, khotamin sekalian. Pada tahun ke-12 daripada kenabian, kana Isra wal Mi'raj, terjadilah Isra wal Mi'raj minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, summa ila samawatil ula, dari masjidil haram menuju ke masjidil aqsa, dari masjid ke masjid, kemudian menuju kepada Sidratul Muntaha, tempat yang tidak bisa dilewati dan tidak bisa ditempati oleh siapapun kecuali orang-orang diistimewakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk adalah Rasulullah. Bahkan ketika Jibril mengantarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya silahkan ya engkau melanjutkan perjalananmu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Saya tidak bisa ya Rasulullah. Wahai Jibril, kata Rasulullah, ini bukan persahabatan yang sejati. Engkau meninggalkan saya di tempat yang seperti ini. Apa maka Jibril mengatakan, ya Rasulullah, in juztu ihtaraqtu wa in juzta ihtaraqta. Kalau saya melangkahkan kaki ya Rasulullah melanjutkan perjalanan ini, maka saya akan terbakar. Namun kalau engkau ya Rasulullah melanjutkan perjalanan ini, engkau akan bisa menembus untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sama-sama terbuat cahaya. Rasulullah terbuat dari cahaya. Malaikat Jibril terbuat dari cahaya. Namun cahaya Rasulullah lebih hebat, lebih sempurna daripada malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lainnya. Sehingga kalau seandainya cahayanya nih, malaikat dari cahaya bisa terbakar. Kalau seandainya malaikat Jibril melanjutkan perjalanannya, terbakar. Tapi kalau Rasulullah SAW melanjutkan, bisa menembus. Ya, menembus sampai pada satu titik yang tidak bisa ditembus oleh siapapun, ya, bi ghairi kaifin, tanpa ada bagaimana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak perlu dibicarakan, tidak perlu didebatkan, karena akal manusia tidak sampai untuk memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, la tafakkaru fillah, jangan kau memikirkan Allah Subhanahu wa taala, tapi pikirkanlah makhluknya Allah yang bisa menjadikan engkau semakin taat, semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai mengetahui bahwasanya Allah Maha Mulia, Maha Agung, Maha Luhur. Faham nih? Tsumma ila samawati ula, kemudian Rasulullah SAW naik ke langit yang tinggi, ila ma la ya'lamuhu, kepada tempat la ya'lamuhu, yang tidak mengetahui tempat tersebut illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa tsbata ru'yatahu, dan ditetapkan melihatnya Rasulullah SAW, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, lailata idzin, pada malam tersebut, ya. Siapa menetapkan? Jamaahirus sahabah, para pembesar-pembesar sahabat menetapkan bahwasanya Rasulullah SAW pada malam itu melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kaif, tanpa ada bagaimana melihatnya. Wal ulama min ghairi idrak, wal ulama juga ulama, para jamaahirul ulama, para ulama menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW melihat Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut min ghairi idrak wal ihatat wal takyif bihaddin wal intiha, tanpa ada idrak, ya, wala ihatah, peliputan, wala takyif, dan juga tanpa ada takyif, bagaimana, ya, disifatkan bihaddin, dengan bagaimana pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah bagaimana, nggak bisa disifatkan, walantiha, dan tidak ada ujungnya. Wa farada, dan Allah Subhanahu wa taala memfardukan alaihi, kepada Rasulullah, wala ummatihi, dan kepada umatnya Rasulullah, al-haqqu, Allah Subhanahu wa taala fi hadzal maqam, pada tempat ini, as-salawatul khams, 12 rajulan, 12. 6, kemudian tahun selanjutnya 12. Wa fi sanati tsalitsati asyara, pada tahun ke-13 dari kenabian, karena Bai'atul Aqabah tsalitsah, terjadi Bai'atul Aqabah yang ketiga. Jadi Bai'atul Aqabah terjadi 3 kali. Yang pertama 6 orang, yang kedua 12 orang, yang ketiga adalah salasa wa sab'in, 73 orang. Ya, dan 2 perempuan. Ya, wala minal Aus wal Khazraj, dari Aus dan Khazraj. Bahwa fil haqiqah thalithu ijtima'in indal Aqabah. Ya. Pada hakikatnya itu adalah perkumpulan yang ketiga di Aqabah. Orangnya itu aja. 6 yang pertama ikut, ketika 12 ikut, ketika 13 ikut juga, yang ketiga juga ikut juga. Ya, itu dia. Maka di situ wa fil haqiqah thalithu ijtima'in indal Aqabah. Pertemuan ketiga dengan mereka, kayak sahabat-sahabat Ansar tersebut. Fabaya'ahum, maka Rasulullah SAW membiat mereka, wa ja'ala alaihim, dan menjadikan alaihim, atas mereka, 12 naqiban, 12 ketua, pemimpin.
Sehingga menyebarlah Islam di tangan mereka. Nah, setelah itu, setelah tahun ke-13 maka terjadilah hijrah. Apa yang terjadi ketika hijrah pada tahun pertama, kedua, ketiga sampai tahun ke-10 daripada hijrah tersebut, apa yang akan terjadi? Oh, insya Allah dalam pertemuan akan datang, mudah-mudahan bisa kita jelaskan, kita lanjutkan pelajaran untuk menuju tahun pertama daripada hijrah. Itu yang penting, pelajaran yang berharga di dalam kehidupan, mula daripada cerahnya dan bersinarnya Islam ketika Rasulullah SAW sudah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ada kehidupan yang baru, hijrah. Sehingga banyak orang sekarang menanyakan hijrah, pemuda hijrah, pemudi hijrah, komunitas hijrah. Ya, hijrah dari yang tidak baik menjadi baik. Hijrah dari yang jahat menjadi tidak jahat. Dan hijrah dari malas ke sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan kepada kita, kesempatan kepada kita untuk bisa mengkaji lebih lanjut lagi cerita-cerita kisah Rasulullah SAW, sehingga bisa menjadikan kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.